Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Garut, dalam hal ini koordinator Majelis Tabligh Bapak Haji Cecep Aminuddin, yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh dan Sekretaris juga anggota Korp Mubalik, pimpinan cabang, pimpinan Kortom, ya, dan semua yang hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan yang kemudian untuk kita amalkan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Syekh Al-Mawardi mengenai pilkada, itu dimuat di dalam bab 3 dari buku tersebut. Ya, bab pertama mengenai pemilihan khalifah, kalau di negeri kita ini presiden. Kemudian bab kedua mengenai mengangkat wazir atau para menteri, dan yang bab ketiganya yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Kepala daerah itu fungsinya ada dua. Yang pertama, dia itu memimpin daerah atau kepala daerah. Dan yang kedua adalah wakil pimpinan pusat yang ada di daerah, atau wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, oleh karena itu, maka mau tidak mau kepala daerah itu menjalankan fungsi dan tugas juga wewenang dari pemerintah pusat. Oleh karena itu tidak harus, ya, antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat itu linier partainya. Jadi tidak harus satu partai atau satu koalisi, ya. Karena mau tidak mau kepala daerah itu harus menjalankan pemerintahan pusat. Kalau tidak menjalankan pemerintahan pusat, itu bisa diberi sanksi. Misalnya penghentian dana alokasi umum atau dana-dana lain yang dikucurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tradisi Islam, pemerintah daerah itu ada dua. Yang pertama, pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas secara umum, dan yang kedua, pemerintah daerah yang diberi tugas-tugas khusus. Yang diberi tugas umum ini ada dua macam. Yang pertama yaitu al-mustakfi, pemerintah daerah yang diangkat secara sukarela di daerah-daerah yang dalam keadaan aman. Nah, yang kedua yaitu al-mustauli atau al-amir al-istila, yaitu pemerintah daerah yang diangkat dengan cara terpaksa di daerah-daerah konflik yang tidak mungkin kalau di tanah air diadakan pemilihan umum secara langsung karena kondisi tidak aman. Nah, kalau diterapkan dalam tradisi bangsa Indonesia, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan umum ini disebut dengan gubernur atau disebut bupati untuk pemerintah tingkat 2, ya.
Nah, kemudian pemerintah daerah khusus yaitu pemerintah yang menangani tugas-tugas khusus. Misalnya menangani masalah keuangan, militer, peradilan dan lain-lain. Nah, kalau di tanah air misalnya Polda, Polres ya sampai Polsek atau Pangdam ya, Kodim, Dandim ya sampai ke Danramil. Nah, itu adalah pemerintahan khusus. Nah, kepala daerah dalam tradisi dari zaman Nabi, kemudian zaman Abu Bakar, Umar sampai Ali bin Abi Thalib, semuanya itu diangkat oleh pemerintah pusat. Misalnya pada zaman Nabi, Hudzaifah bin Al-Yaman diangkat menjadi gubernur Yaman. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari ya, kemudian Ziyad bin Tariq, bukan Tariq bin Ziyad tapi Ziyad bin Tariq, itu adalah 3 gubernur pada zaman Nabi SAW. Nah, pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu diangkat juga gubernur. Nah, tapi Nabi SAW tidak memberikan petunjuk bagaimana mengangkat kepala daerah itu. Nah, oleh karena itu diserahkan kepada ijtihad dari umat Islam itu sendiri, tergantung kepada konsensus ya dari umat Islam itu sendiri. Pemilihan Abu Bakar itu dipilih secara aklamasi melalui perdebatan antara Muhajirin dan Ansor. Jadi sesaat setelah Nabi wafat ada 3 kelompok kepentingan Muslim. Yang pertama adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi mengurusi jenazah Nabi. Begitu berat mengurusi jenazah Nabi itu ya. Nah, kemudian kelompok kepentingan yang kedua yaitu Muhajirin, dan kelompok kepentingan yang ketiga yaitu Ansor. Nah, Muhajirin dan Ansor berkumpul di satu tempat namanya Sa'idah Bani Sakifah di Madinah. Nanti kalau umroh cari tempat yang namanya Sa'idah Bani Sakifah itu. Nah, disitulah berkumpul Muhajirin dan Ansor. Nah, dari Ansor menyampaikan argumentasi bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah adalah dari Ansor, dengan alasan Ansor itu memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, baik itu yang bersifat logistik ya, atau juga yang menyediakan istri atau fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah, maka yang berhak adalah kaum Ansor, dan yang diajukan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tetapi Abu Bakar Siddiq itu menolak dengan argumentasi nanti kalau dari Ansor yang diangkat menjadi khalifah maka akan terjadi konflik berkepanjangan yang membosankan masyarakat Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Akan terjadi perebutan kekuasaan. Maka kata Abu Bakar Siddiq, yang berhak untuk menjadi khalifah adalah Umar ibnul Khattab. Tapi Umar pada waktu itu menolak dan menyampaikan argumentasi yang pertama, bahwa yang menemani Rasul pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq yang menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan yang menjadi pengganti Rasul apabila Rasul berhalangan hadir ketika sholat berjamaah. Yang ketiga, argumennya adalah Nabi mengatakan al-aimatu min Quraisyin, ya, bahwa aimah atau pemimpin itu harus dari Quraisy. Maka yang berhak untuk itu adalah Abu Bakar Siddiq. Maka terjadi kesepakatan, akhirnya semuanya berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Siddiq, ya, seperti halnya Habibie ditunjuk langsung oleh Soeharto ya pada akhir masa jabatannya. Pada zaman Utsman bin Affan itu dipilih secara formatur. Ketua formaturnya Abdurrahman bin Auf, calonnya itu ada 6. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah, Zubair bin Awam.
Tolhah mengundurkan diri, Jubair bin Awam mengundurkan diri, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Tinggal 2 calon, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, Abdurrahman bin Auf sebagai ketua Formatur itu bertanya kepada Utsman, apakah Anda siap melanjutkan kepemimpinan Umar bin Khattab dan melanjutkan kebijakan-kebijakan dari Umar? Jadi ini keberlanjutan ini penting begitu ya. Berlanjut, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaharui tentu harus diperbaharui. Jangan sekedar hanya keberlanjutan. Keberlanjutan yang jelek-jeleknya jangan. Misalnya pelibatan aparat desa seperti di Jawa Tengah atau sekarang itu di Sumatera Utara, pelibatan kepolisian itu jangan dilanjutkan oleh Prabowo gitu ya. Kalau mau keberlanjutan, hal-hal yang buruknya jangan dilanjutkan, menggunakan hukum untuk kepentingan politik tertentu begitu. Jadi KPK itu jangan dijadikan alat begitu. Itu jangan dilanjutkan. Nah, apa jawaban Utsman bin Affan? Utsman mengatakan siap. Nah, ketika Ali ditanya, apakah Anda siap melanjutkan kebijakan-kebijakan Umar? Ali mengatakan siap, ala itaqatin indi wa ilmin indi, sesuai dengan kemampuanku dan sesuai dengan ilmu yang aku miliki. Nah, maka keputusan dari Abdurrahman bin Auf menetapkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Karena tadi kalau Utsman itu mengatakan siap tanpa syarat, tapi kalau Ali bin Abi Thalib siap tapi sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang aku miliki gitu. Nah, pemilihan Ali bin Abi Thalib itu dipilih langsung oleh rakyat. Siapa yang setuju kepada Ali menjadi khalifah, maka berdatanganlah membaiat tanpa TPS ya, tanpa KPU, tanpa Bawaslu gitu. Jadi dari Mesir misalnya langsung 500 orang datang berbaiat kepada Ali. Nah, itu adalah pemimpinan memilih pemimpin secara langsung. Nah, ya presiden ini ya, apa yang terjadi pada zaman khalifah itu bisa dijadikan dasar di dalam menentukan kepemimpinan kita. Boleh dilakukan secara aklamasi, boleh dilakukan secara langsung, boleh secara formatur, atau juga cara-cara yang lain, tergantung kepada konsensus. Konsensus di negara kita setelah reformasi, pemilihan kepala daerah itu dipilih secara langsung. Walaupun ini berdampak negatif, diantaranya adalah kos politiknya itu terlalu tinggi ya, yang kadang-kadang riswah juga dikatakan kos politik gitu ya. Ada untuk anggota DPR itu calon DPRD kabupaten rata-rata habis antara 1 sampai 3 miliar. Untuk tingkat provinsi ada yang sampai habis 3 sampai 16 miliar ya. Jadi ada orang yang habis 16 miliar untuk mencalonkan anggota DPR itu tidak terpilih. Ada yang sampai 150 miliar. Nah, itu dari mana uang untuk mengembalikannya? Ya, ladang ngajual sawah, ngajual rumah, kendaraan, nginjem kabang ya. Nah, maka pada setiap pemilu itu rumah sakit ODGJ itu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ya, karena banyak yang owah yang stres begitu ya. Untuk menjadi calon gubernur, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang sampai habis 250 miliar. Untuk mendapatkan dukungan dari partai politik saja ada yang sampai 500 miliar. Saya tidak akan sampaikan itu siapa calon gubernur yang sampai 500 miliar. Tapi alhamdulillah nanti jadi periode yang dulu itu ya. Ya. Jadi nah itu
itu dari mana mereka mendapatkan uang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kepada fatwa tarjih, karena mungkin saya ini sendiri berbicara, ya Pak Agus belum ada. Di dalam menentukan pilihan itu harus mengetahui syarat-syaratnya berkaitan dengan kompetensi ya. Saya ambil dari Al-Ahkam As-Sultaniyah. Yang pertama, untuk menjadi calon kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati di kita ini, yang pertama adalah harus orang yang adil. Adil dalam pengertian bukan pelaku dosa besar. Nah, kita lihat ya, 3 pasangan calon yang ada di Provinsi Jawa Barat, ya, Cecep Ruhyat sama Gita yang pertama, yang kedua JJ Wiradinata sama siapa lagi? Ronald, ya. Kemudian yang ketiga Ahmad Zaihu sama Ilham Habibi. Yang ketiga, yang keempat ya Dedi sama Dedi teh nusok nyeun patungnya. Ya, saya ke Purwakarta, datang ke Purwakarta, itu patung-patung gitu ya, buatan Dedi Mulyadi. Ya, terserah itu Anda mau milih mana. Nah, jadi yang pertama itu harus orang yang adil. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Coba bandingkan Cecep, JJ, Ahmad Zaihu dan Dedi itu, siapa di antara mereka yang ilmunya itu lebih luas? Karena kalau calon pemimpin itu tidak berilmu, itu bisa dibodohi oleh stafnya ya. Jadi stafnya itu akan mempengaruhi. Saya pernah duduk bersama dengan mati ya. Satu saat saya berkumpul dengan kepala daerah. Aya nu datang, Pak, untuk promosi sekarang bagaimana kalau saya saja yang menangani? Anu penting mah Bapak mah 500 weh. Duka 500 juta, duka 500 miliar, 500 juta meren ya. Ya, jadi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu begitu ya, itu harus ada uang sogok ya. Jadi kadang-kadang bupati, wali kota, gubernur itu tidak tahu apa-apa. Yang penting ada setoran misalnya begitu ya. Kenapa perlu setoran? Bekas kampanye dulu, kos politik gitu. Wah, itu Bapak dan Ibu sekalian, gubernur, wali kota, bupati itu dibodohi oleh stafnya. Sekarang untuk Kabupaten Garut, siapa yang alim di antara dua itu? Ya, apakah Dr. Helmi atau Dr. Ahmad Sakur? Ya, silakan itu pilih. Kemudian yang ketiga kata Syekh Al-Mawardi, ya. Ya, kata Syekh Al-Mawardi yang ketiga adalah Al-Kifayah. Al-Kifayah itu artinya memiliki kompetensi ya. Jadi harus agak keras ini saya ngomong ya. Ya teh salah nying ngarep teh. Iya, boleh. Yang kedua adalah Al-Kifayah. Al-Kifayah itu artinya kompetensi. Memiliki kemampuan leadership, bukan hanya sekedar ilmu. Nah, pada zaman Umar Ibnul Khattab diangkatlah gubernur yang bernama Mughirah bin Syu'bah, gubernur yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur yang bernama Amru bin As. Banyak masyarakat yang protes terhadap kepemimpinan mereka. Karena apa? Mughirah itu katanya adalah
gubernur tapi suka kepada perempuan, tersebut kala lakinya. Jadi Mughirah bin Syu'bah itu suka kepada perempuan. Kemudian Amr bin As itu suka korupsi. Muawiyah bin Abi Sufyan itu licik, cilimit, ngagunakeun kepentingan politik, menggunakan hukum untuk kepentingan politik gitu. Nah, biasanya Umar bin Khattab itu kalau pembantunya, gubernurnya ada kritik dari masyarakat yang dipimpinnya, biasanya diberhentikan dulu. Amr bin As diberhentikan dari jabatannya, ya, karena dianya katanya koruptor. Mughirah bin Syu'bah suka perempuan, diberhentikan dulu. Muawiyah itu licik, diberhentikan dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas katanya sholatnya tidak terjaga, diberhentikan dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu gubernur yang sekarang itu Iran, ya, Persia gitu. Diberhentikan dulu semuanya itu. Nah, pada waktu itu kemudian diklarifikasi oleh Umar bin Khattab. Mughirah, banyak laporan kepada saya bahwa Anda itu suka perempuan. Maka Mughirah menjawab, kemaksiatan itu hanya untuk diri aku sendiri, tapi kemampuanku aku persembahkan untuk Amirul Mukminin. Amr bin As juga dipanggil dan dia mengakui. Tidak berani dia tidak mengakui karena ada buktinya. Nah, dia juga mengatakan, apa yang aku lakukan hanya untuk aku sendiri, tetapi kemampuanku untuk Amirul Mukminin. Kemudian Muawiyah juga begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dipanggil berbagai orang untuk membuktikan bahwa betul tidak Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak menjaga sholatnya. Nah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika mau diangkat lagi menjadi gubernur, dia tidak mau lagi menjadi gubernur Persia. Tapi Amr bin As oleh Umar bin Khattab itu diangkat menjadi gubernur, ya. Tetapi harta kekayaannya pada masa jabatan pertamanya itu semuanya ditarik ke kas negara gitu. Amr bin As itu dimiskinkan. Tapi dia tetap menjadi gubernur. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan leadership yang kuat walaupun dia punya kelemahan. Ya, Mughirah bin Syu'bah juga tidak diberhentikan karena dia memiliki kompetensi. Muawiyah juga demikian. Nah, itulah sebabnya kenapa yang diangkat menjadi gubernur itu bukan orang yang alim dan soleh seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang soleh lainnya, ilmuwan, intelektual, ya, tetapi tidak memiliki kemampuan leadership, ya, karena memimpin itu harus powerful gitu. Nah, jadi kifayah ini penting, kemampuan. Coba di antara dua calon Bupati Garut, mana yang memiliki kemampuan leadership yang kuat? Apakah Abdus Syakur atau Helmi Budiman? Nah, silakan itu dipilih, bukan bergantung kepada suap yang mereka berikan kepada kita gitu. Nah, kemudian yang keempat, ya, syarat untuk menjadi kepala daerah adalah memiliki asyaja'ah, memiliki keberanian, ya, keberanian dalam mengambil keputusan, keberanian dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar. Ya, jangan sampai bupati kita, bupati kita, gubernur kita itu lemah dalam menghadapi orang-orang, karena di antara kelompok-kelompok yang ada di sekitar pemimpin itu ada kelompok yang mendukung, ada yang namanya pressure group, kelompok penekan, kelompok yang apatis, macam-macam. Nah, mampu tidak menghadapi kelompok-kelompok kepentingan itu,
Nah, kalau tidak ada keberanian jangan kita pilih. Kemudian sehat, ya. Sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batinnya. Jangan yang lemah secara fisik. Anda jangan memilih saya menjadi Bupati Garut, ya. Anda jangan memilih saya menjadi Gubernur Jawa Barat, gitu. Ya, karena tidak memiliki kesehatan seperti itu. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, orang-orang yang memiliki kelemahan fisik, apalagi di Muhammadiyah itu punya namanya fikih difabel, namanya juga dipirin. Muhammadiyah itu tidak menggunakan istilah apa kalau pemerintah namanya? Yang memiliki kelemahan fisik itu namanya apa? Disabilitas, ya. Disabilitas itu disable, yang tidak memiliki kemampuan. Itu menghina sekali itu undang-undang itu, ya. Ya, undang-undang itu menghina sekali kepada yang memiliki kelemahan. Tapi Muhammadiyah itu sangat menghargai istilah yang digunakan ada difabel. Ya, berasal dari kata different-able, memiliki kemampuan yang berbeda, gitu. Ada kemampuan tapi berbeda dengan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau di dalam fikih-fikih dahulu nasabnya itu harus dari Quraisy. Ya, nasabnya itu dari Quraisy. Tapi oleh Ibnu Khaldun, yang dimaksud dengan nasab dari Quraisy itu adalah orang yang memiliki kemampuan memimpin seperti orang-orang Quraisy, keberanian, begitu ya, jiwa petualang, macam-macam lah. Kemudian yang terakhir yaitu dawi ro'yi, memiliki ro'yu, memiliki pandangan ke depan, memiliki visi ke depan untuk membangun daerahnya. Itulah. Nah, seandainya kita memilih pemimpin berdasarkan riswah, suap yang diberikan kepada kita, kita itu buta. Kita akan memilih bukan orang yang memiliki persyaratan yang saya sebutkan tadi. Kita akan memilih kepada siapa orang yang paling besar memberikan riswah, memberikan suap, memberikan ampau. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah membuat fatwa tarjih tentang apa judulnya, riswah politik, gitu ya. Yang di dalamnya biasa yang namanya fatwa itu ada ayat Quran. Punten Pak Ahmad, ayat ditayangkeun teu? Terus ayatnya coba dilihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian pada poin B. Ya, pada poin B ayat Al-Qur'an yang digunakan ayat apa? Ayat poin B nomor 1 itu pengertian menyuap itu apa, riswah itu apa, di situ dijelaskan. Ya, di situ dijelaskan pengertian riswah dari segi bahasa, kemudian dari segi istilah, dan di situ ada pendapat dari Umar bin Khattab bahwa para pejabat tidak boleh menerima hadiah. Para pejabat tidak boleh menerima hadiah, dan tidak boleh seorang pelacur menerima mas kawin, ya. Mas kawin dari pelacuran, ya. Kemudian poin yang kedua ayat Quran dan al-hadis. Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, kalian jangan memakan harta di antara kalian dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian menyuap para hakim. Litaqulu fariqam min amwalinas, agar kalian dapat makan harta sebagian manusia bil itsmi, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu mengetahuinya. Nah, itu ayat Quran, ya, yang mengatakan
ya jangan menyuap. Wala tudlu biha ilal hukam, ya mempengaruhi hakim. Nah, dalam pilkada hakimnya itu adalah masyarakat yang akan memilih untuk mengambil keputusan apakah nomor 1 atau nomor 2 di tingkat Kabupaten Garut atau 1, 2, 3, 4 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, menyuap kepada rakyat sama dengan menyuap kepada hakim, karena mereka akan mengambil keputusan kepada siapa mereka itu akan menjatuhkan pilihan. Kemudian ayat-ayat yang kedua, ya, ada orang-orang yang sama'una lil kadhibi, selalu mendengarkan kata-kata dusta. Aku akaluna lisuhti, yang selalu makan barang-barang haram. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan suhtu dalam ayat ini? Maka Nabi mengatakan dia adalah suap, ar-riswah gitu. Ya. Kemudian coba dilihat juga hadis-hadis yang mengatakan, satu hadis dari Ahmad saja, karena di sini ada Pak Ahmad, dari Ahmad ya, riwayat Ahmad, yang mengatakan bahwa la'anallahu ya ar-rasi wal murtasi warrois, disebut 3 di situ. Yang dilaknat oleh Allah adalah, yang pertama adalah yang menyuap, para calon bupati, para calon gubernur yang menyuap kepada masyarakat untuk menentukan pilihan, kepada pedagang pasar, kepada petani, kepada siapapun individu-individu, atau al-murtasi yang menerimanya, apakah ustadz, apakah kiai, apakah tokoh masyarakat yang menerima suap, itu dilaknat oleh Allah. Boleh saya pilih, saya kerahkan anak buah saya kerahkan jamaah saya, pokoknya nama masjid pinuh ku karpet nu hipu gitu. Ini dari calon bupati bukan karpet ini? Bukan. Kalau dari calon bupati buang, Pak. Kalau dari calon gubernur buang ini. Ya. Ya, Ar-Rais itu juga yang menjadi perantara antara yang menyuap dengan yang disuap. Bisa yang pertama bohir namanya. Bohir itu bandar. Jadi kalau zaman Belanda dulu, untuk menduduki jabatan gubernur jenderal, untuk menduduki jabatan adipati atau apa, itu ada bohir yang membiayai untuk menyuap rakyatnya atau menyuap pengambil keputusan agar dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu, ya. Nah, itu rois namanya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan rois itu adalah yang menghubungkan antara si calon bupati atau gubernur dengan masyarakat yang disuapnya. Di sini banyak sekali para penyelenggara pemilu, baik itu KPPS ya, Bawaslu misalnya, di beberapa daerah itu menjadi perantara antara bohir, antara siapa? Antara calon bupati atau gubernur ya dengan masyarakatnya. Itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rakyat yang memilih pemimpin al-mabdul itu pemimpin sebetulnya yang lebih, ada yang lebih utama, tapi yang dipilih adalah yang tidak utama, yang mabdul itu. Allah mengutuk ya rakyat yang memilih pemimpin, yang pemimpin itu tidak lebih utama. Ya, misalnya yang utama itu Dr. Helmi, tapi yang dipilih Ahmad Abdul Syakur, atau misalnya sebaliknya begitu ya. Ya, berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, mana yang lebih utama di antara dua itu. Di antara yang 4 itu calon gubernur misalnya, malah yang kita pilih ini yang paling lemah karena paling banyak duitnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu hadis-hadis Nabi, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uang korupsi la yaqbalullahu
la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhrin, ya. Allah tidak menerima sholat tanpa toharoh, wala sodakotun min gululin. Allah tidak menerima sodakoh dari hasil korupsi. Nah, jadi kalau sodakoh dengan hasil korupsi itu namanya tindak pidana pencucian uang. Ya, bantuan dari mana ini? Dari bupati ini, dari gubernur ini, nah itu hasil, misalnya hasil korupsi uangnya. Itu jatuh kepada tindak pidana pencucian uang. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur ditinggali karena dinding imah menang korupsi, ditinggali karena kenteng menang korupsi, kursi-kursi yang mewah hasil korupsi. Kalau begitu dikemanakan? Muhammadiyah berpendapat, tarjih berpendapat, ya, itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Tidak boleh dikembalikan kepada yang menyuap, apalagi kepada yang menerima suap. Bagaimana kalau kita tidak tahu dari mana barang ini tapi jelas haramnya? Maka kata Ibnu Taimiyah, ya, gunakan untuk kepentingan umum. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah terlanjur banyak uang haram di rekening banknya, coba sumbangkan untuk membuat kirmir, memperbaiki jalan, memperbaiki got, pokoknya untuk kepentingan umum. Jangan digunakan untuk biaya pesantren anak, jangan digunakan untuk membiayai makan istrinya yang sedang hamil, ya, dan untuk kepentingan pribadi. Gunakan untuk kepentingan umum. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya majelis tarjih kalau membuat fatwa, pertama berdasarkan ayat, keduanya hadis Nabi, yang ketiganya yaitu kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyahnya ini diambil dari Al-Asbah wa Nadhair dan berbagai kitab lainnya. Coba bisa dilihat di daftar pustaka. Kaidah yang pertama, nih apa kaidah pertama? Apa? Kullu ma hurima ahduhu hurima i'ta'uhu. Setiap barang yang diharamkan, ya, mengambilnya, maka diharamkan memberikannya. Kita haram menerima suap, maka kita haram juga memberikan hasil suap itu kepada orang lain. Haram mensodakohkannya, haram menggunakannya untuk pembangunan masjid dan lain-lain. Maka kata Ibnu Taimiyah, kalau begitu berikan saja untuk kepentingan umum, membuat WC macam-macam lah. Kulluma hurima ahduhu, setiap yang haram mengambilnya maka haram memberikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ma haruma fi'luhu haroma tolabuhu. Setiap yang haram mengerjakannya, menyuap itu haram, maka haram juga memintanya, minta disuap, ya. Diulangi lagi, ya, kullu ma hurima fi'luhu, setiap yang diharamkan mengerjakannya, hurima tolabuhu, maka diharamkan memintanya. Menyuap itu haram, meminta disuap juga haram. Ya, tapi saya lihat banyak pesantren, pimpinan pondok pesantren yang jubahnya, ya, sampai ke bawah, yang sorbannya sampai ke bawah pakai kopiah haji. Kalau saya tidak pakai kopiah ini. Ya, pakai kopiah, tapi datang calon bupati minta karpet. Ya, datang calon bupati minta sarung, murah teuing sarung. Kiai dihargaan sarung, ya. Iya. Nah,
Jadi memintanya itu haram. Kenapa? Karena menyuap itu haram, meminta disuap juga haram. Meminta orang ya kepada bohir. Ini ada orang yang datang sama saya, Pak, ayah calon bupati anu saya di Garut. Kemudian dia minta kepada saya, cing coba PAD-na sabaraha Garut. Maksud saya mau apa ini? Saya bantu semuanya dari A sampai Z. Saya bantu juga apanya itu. Nah, kenapa minta PAD-nya berapa? Ya bakal katutup moal cenah engke gitu. Jadi nanti si bohir itu membiayai calon bupati atau wali kota atau gubernur, digunakan untuk menyuap rakyat, digunakan untuk menyuap penyelenggara pemilu ya. Ya walau bagaimanapun kita semuanya tahu, walaupun mengpun geda, kita semua tahu begitu. Nah, itu semuanya haram. Semuanya itu terlarang. Sudah, yang ketiga kaidahnya kulluma ada ilal harami fahuwa haramun ya. Sesuatu yang dapat menunaikan kepada sesuatu yang haram, maka dia itu haram. Ada kaidah lain, al wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan maksud gitu. Jadi kalau menyuap itu haram, maka sarana yang dapat terjadinya yang haram itu menjadi haram juga. Ya, misalnya bapak dan ibu menjadi perantara antara calon bupati atau tim sukses ya dengan bohir yang akan membiayai. Nah, mempertemukan mereka itu haram ya karena akan terjadi riswah. Yang keempat ya, gimana bunyinya Pak? Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya, menolak kemafsadatan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menjadi bupati itu maslahat, tapi menyuap untuk menjadi bupati itu mafsadat. Nah, daf'ul mafasid, menolak kemafsadatan, harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemanfaatan. Nah, itu kalau bapak-bapak mempelajari tentang manhaj tarjih ya, di situ ada metode dengan beberapa asumsi. Asumsinya itu diantaranya adalah kebermaksudan, bahwa setiap syariat Islam itu ada maksudnya itu adalah kemaslahatan. Nah, kalau ternyata menduduki jabatan dengan cara-cara yang tidak benar, ya, man kasaba malan min nahabiro anfaqahu fi mahabiro. Barang siapa yang mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak benar, maka dia akan menggunakannya juga kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dapat dikiaskan, barang siapa yang mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar, maka dia akan gunakan jabatan itu kepada cara-cara yang tidak benar juga gitu. Ya, karena jabatan itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, Umar bin Khattab mengatakan, saya diturunkan dari jabatan dengan cara yang jujur lebih saya sukai daripada diangkat dengan cara yang tidak jujur, dengan cara-cara yang bohong. Ya, kalau di negara-negara komunis ya, katakanlah di Soviet dulu atau di negara-negara yang lain, apapun bisa dilakukan asal menduduki jabatan, asal memiliki kekuasaan. Nah, di dalam Islam itu kekuasaan harus diperoleh dengan cara-cara yang
baik. Nah, itulah yang berikutnya yang menjadi pertimbangan fatwa tarjih mengharamkan riswah adalah pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan. Pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan. Karena tujuan dari syariat itu adalah kemaslahatan. Definisi agama menurut tarjih adalah ma anjalallahu fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatus shahihah minal awamir wa nawahi, ujungnya li solahil ibad dunyahum wa ubrahum, untuk kemaslahatan. Nah, apakah menjadi bupati itu maslahat? Apakah menjadi gubernur itu maslahat? Jelas maslahat, ya. Ya, Pak Jainuddin MZ mengatakan segenggam kekuasaan lebih efektif dibanding dengan sekeranjang kebenaran. Ya, coba bupati untuk misalnya presiden atau polisi atau komdiji untuk memberantas judi online itu sebetulnya bisa sehari beres sebetulnya kalau ada kemauan, karena PPATK ada di pemerintah, komdiji yang mengatur alat elektronik, komunikasi digital itu ada di pemerintah, polisi ada di pemerintah. Kalau ada kemauan sehari beres. Bekukan saja oleh PPATK, ya, seluruh rekening yang terkait dengan judi online itu bisa selesai. Nah, kenapa harus berlama-lama? Maka segenggam kekuasaan lebih efektif dibanding dengan sekeranjang kebenaran. Para ulama, para ilmuwan, para intelektual berteriak supaya judi online itu diberhentikan, tapi tidak punya kekuasaan, ya sulit. Jadi kekuasaan itu penting. Bagi orang Sunda ini, waktu 2004 saya melakukan penelitian berapa jumlah anggota DPRD Jawa Barat yang orang Sunda. Itu hanya 45%. Kamarana orang Sunda. Da orang Sunda mah lamun salat berjamaah oke patuduh-tuduh, ya, untuk menjadi imam. Mangga Pak Kiai ti payun, mangga Pak Kiai ti payun, akhirnya mah gajelang nu gelo jadi imam. Ya. Ya. Geus anu gelo jadi imam riweuh sararea begitu, ya. Seharusnya bukan begitu, tapi katakan kepada mereka, punten abdi bade ti payun. Sana sama mangga ti payun, punten abdi bade ti payun. Karena kekuasaan itu harus direbut begitu, ya. Nah, adanya riswah itu banyak kemafsadatan. Efek domino dari menyuap itu sangat luas. Kenapa misalnya harga daging sapi di zaman Jokowi dibuat tim satgas untuk menurunkan harga daging sapi, tapi kan kayana teu turun-turun, ya. Padahal itu bisa harga daging sapi 70.000, misalnya begitu. Kenapa misalnya harga beras dari petani bisa murah? Coba kalau menduduki jabatan presiden, menduduki jabatan gubernur, ya biayanya dari para bohir, ya nanti kebijakan-kebijakannya itu akan menguntungkan kepada mereka. Undang-undang Cipta Kerja itu memberikan karpet merah kepada mereka itu. Walaupun semua orang berteriak, ormas Islam berteriak, ya, supaya tidak ada undang-undang itu. Tapi itu, ya, karena seperti tadi, itu efek domino, ya, dari riswah itu. Ya, orang itu sudah tidak punya pikiran sehat lagi. Memilih pemimpin bukan karena kompetensinya, tetapi karena berapa uang yang diberikan.
Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang negatif dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengapa mengharamkan riswah politik dalam pilkada. Tapi harus dibedakan antara money politik atau riswah politik dengan kos politik. Poin naon teh CD. Poin naon Pak eta Pak? Poin C ya, poin D. C. Harus dibedakan antara riswah dengan kos politik. Ya, biaya politik. Ya, poin C. Biaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, katakanlah untuk kampanye itu kan harus ada alat peraga, harus ada media, tim sukses kemana kesana kemari itu harus ada biaya. Tim sukses atau sukses tim? Yang suksesnya adalah timnya, bukan calonnya yang jadi gitu. Nah, itu kan perlu biaya. Tapi biaya itu bukan untuk menyuap pemilih. Jadi untuk menduduki jabatan itu perlu biaya, kos politik ya. Kos politiknya itu banyak. Untuk dicalonkan oleh salah satu partai. Ini saya telepon kepada salah satu, saya butuh uang untuk lembaga dulu ya, untuk Setaida waktu itu. Saya telepon kepada salah seorang calon bupati ya. Saya bilang ini saya mau minjem uang beberapa lama lah untuk membuka prodi. Satu prodi kan 500 juta atau berapa itu. Waduh Pak, abdi teh teh bade ka dieu, bade kanggo partai ieu ge sekian, kanggo ieu sekian ya. Jadi pertanyaannya apakah itu suap atau kos politik ya. Nah, kemudian juga untuk partai tersebut untuk kampanye perlu uang. Belum lagi tim sukses ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kos politik yang harus dikeluarkan oleh calon bupati atau calon gubernur, calon wali kota atau calon kepala daerah gitu. Nah, itu harus dibedakan. Silakan uraiannya ada di sana. Nah, kemudian bagaimana cara Muhammadiyah untuk mengatasi supaya tidak adanya riswah politik itu? Yang pertama, Muhammadiyah itu memberikan edukasi. Katakanlah kegiatan yang kita laksanakan ini adalah mengedukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi riswah. Kemudian nanti para mubalig, itu ada makalahnya ya di Pak Ahmad ya, untuk disampaikan kepada jamaah Muhammadiyah agar jangan sama dengan yang lain menerima riswah dari calon bupati atau calon gubernur, calon kepala daerah. Kemudian yang kedua, memberikan pengawasan. Pengawasan itu kan bukan hanya pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Bawaslu. Toh banyak di antara Bawaslu juga yang menjadi tim sukses dari calon itu. Nah, seharusnya itu tidak boleh ada yang begitu. Nah, kita masyarakat memberikan pengawasan melekat. Kalau ada penyimpangan segera viralkan begitu. Ya, walaupun kalau politiknya terlalu kuat seperti di Sumatera Utara atau Jawa Tengah ya, masih ada bekas-bekas kemarin ya, menggunakan aparat desa misalnya, menggunakan Bawaslu, menggunakan aparat kepolisian misalnya. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu yang sesungguhnya terjadi. Agak berat juga gitu ya ketika ada laporan, ya ieu mah lain di Banyu resmi tapi di Pameungpeuk, ternyata bukan di Pameungpeuk. Pertemuan kepala desa untuk mendukung salah satu calon, misalnya Jawa Tengah dilaksanakeun teh di Jogja, dilaksanakeun teh di Jawa Timur misalnya ya. Ya, sekarang ini kan terbuka, kita semuanya tahu apa yang
terjadi sekarang di mana-mana itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita itu harus melakukan pengawasan melekat yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kebetulan kita itu menjadi pengawas pemilu, baik Panwas tingkat kecamatan atau Bawaslu tingkat kabupaten, provinsi, ya, yaitu kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berani menjadi Panwaslu berarti berani mengambil resiko, ada tekanan, ada ancaman, yaitu termasuk jihad fisabilillah. Ya, tidak harus ke Palestina ya. Bapak-bapak menjadi Panwas, laksanakan tugas dengan sebaiknya, ada ancaman bahkan sampai pembunuhan misalnya, itu termasuk jihad fisabilillah. Tidak harus pergi ke Palestina membantu Hamas atau membantu kelompok-kelompok lain. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah mendorong penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Nah, walaupun ya karena keteladanan dari yang kemarin, hukum itu digunakan untuk kepentingan politik. Nah, itu, tapi kita tetap tidak boleh berputus asa, tidak boleh takut kepada cibiran-cibiran dari orang yang melaksanakan penyuapan dan membantu mereka. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jawab? Iya, mangga. Baik, terima kasih Pak Wakil yang telah menyampaikan materi dan pemahamannya. Saya rasa sangat lengkap. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kita ada dalam cerita yang disampaikan oleh Pak kita. Apakah kita ingin menjadi mahasiswa atau menjadi perantara atau mahasiswa tapi kita harus jalan sehat untuk mengobati masyarakat terus suatu. Nah, jadi dalam rangkaian kita berada pada posisi rangkaian terjadinya proses suatu politik. Baik, kita masih punya waktu 30 menit, mudah-mudahan bisa efektif untuk kita buka dialog. Kami persilakan kalau ada yang diskusinya. Pak Sadinus, Pak Subali, juga Ibu Jamila. Boleh Pak Abu, boleh Pak Ade? Karena waktu ya. Atau Aisyah 2 orang gitu ya. Muhammadiyah 2 orang dan saya. Walaupun kan masuk legislatif sudah paham. Kalau teman-teman nggak usah paham, kalau tidak Pak ini sama Pak Ade ya, berdua. Mana Bapak dulu, mana di Bayu? Ini balik di sini, balik mana? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Moderator penyelenggara hari ini. Dan ini adalah materi yang sangat menarik, Pak. Walaupun pada akhirnya akan ada secara politik, kita pada sana akan secara politik dan akan sosialnya. Kalau kita sampai suara, kita Pak akan memilih 2 pimpinan sekarang, satu berbeda yang 2 ini. Kalau kita amati di masyarakat, riswah ini sudah beredar, Pak. Sudah sudah di mana-mana dalam bentuk money politik ataupun hal yang lain, hal yang lain, dan itu sudah di mana-mana. Nah, persoalannya adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, dan khususnya adalah tanggung jawab kita lembaga Muhammadiyah yang sebagai lembaga sosial dan pendidikan kita. Pertanyaannya, Pak, khususnya ini masalah pendidikan lemahnya pendidikan politik, khususnya adalah bagi partai-partai politik yang dididik pada masyarakat tentang hal ini, tentang riswah ini. Kemudian juga pemerintah
dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, sejauh mana lembaga kita memberikan saran kritik terhadap pemerintah dalam hal ini, walaupun tadi kita sering memberikan saran-saran terhadap pemerintah, tapi sejauh mana kita berani, kita harus takut memberikan saran pemerintah persoalan demokrasi ini, persoalan politik, karena mengganggu demokrasi dengan realisasi risiko di masyarakat. Selanjutnya Pak, jika pemimpin kita, salah satu nanti dari pemimpin kita yang melakukan risiko dan dia duduk sebagai pemimpin kepala daerah, bagaimana hukumnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan itu? Apakah kita masyarakat yang biasa juga termasuk itu adalah dasar-dasar haram dalam penyelenggaraan hak-hak kita yang diberikan oleh pemerintah? Itu yang pertama. Apakah penyelenggaraan pemerintah juga termasuk haram dalam penyelenggaraan kita di Garut ini? Yang terakhir, mohon maaf Pak, termasuk saya akan bicara tentang nomor 102 Pak, karena kita ditujukan kepada hamba itu. Satu ada Pak Delmi, dua ada Pak. Karena di situ ada syarat untuk dia masalah pimpinan. Pertama adalah yang menunjukkan nilai-nilai ketakwaan. Mohon maaf Pak, saya di dua kandidat ini pernah mengikuti. Saya melihat dari penyelenggaraan sholat subuh saja Pak. Saya di dua masjid pernah itu. Tapi nomor satu, ini juga mohon maaf Pak, ini pertimbangan kita semua kita akan memilih. Di Bayern ini setiap subuh siapa 4 kali, 5 kali, 6 kali dia selalu menjadi imam masjid. Dan setelah sholat Pak, dia selalu baca Quran, beridan dan memberikan ceramah setiap sholat subuh. Maaf. Kalau dari takwaan atau musuh takwaan. Tapi ketika sholat nomor 2 tidak ada penyelenggaraan. Nah, oleh itu Bapak Ibu, ini pencerahan bagi kita semua untuk membandingkan nilai 1 2, itulah salah satu pernyataan. Kemudian kita membahas bagaimana dengan riswahnya. Nomor 2 itu Pak sudah mana-mana membuat semua baik uang maupun ras itu mana-mana dan minyak lainnya. Terima kasih mohon tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Dari ini pada saya Pak. Hiji sok hilap bila. Satu-satu ya. Ya. Iya. Pak Bapak saya namanya teh? Isbandi. Bapak yang pertama, Muhammadiyah itu sebagai organisasi kemasyarakatan ya, bukan sebagai partai politik. Dengan adanya fatwa tarjih yang disampaikan secara terbuka, ini berarti memberikan edukasi kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Itu diantaranya peran Muhammadiyah. Nah, kemudian Muhammadiyah seringkali yang diantaranya mendatangi ya. Jadi kalau Muhammadiyah tidak demo, tapi misalnya Ketua PP Muhammadiyah itu datang kepada Presiden, diantaranya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk tidak diundangkan, bahkan untuk dibatalkan. Itu sudah diupayakan oleh Muhammadiyah, tapi kekuatan lain mungkin lebih besar dibandingkan dengan kekuatan Muhammadiyah. Nah, akhirnya diundangkan juga. Kemudian Muhammadiyah juga sering melakukan uji material ya kepada Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya Undang-Undang Pengelolaan Air, Sumber Daya Air. Itu Muhammadiyah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan undang-undang itu. Tapi kemudian DPD mengajukan, DPD RI, Undang-Undang Pengelolaan Air. Nah, tapi ini apakah sama atau tidak dengan undang-undang yang pertama itu? Dan banyak sekali ya yang istilahnya itu jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan bertentangan dengan ajaran Islam begitu. Nah, itu banyak sekali sebetulnya. Hanya konon kabarnya untuk menguji material itu perlu biaya
karena perlu pakar, perlu ahli itu ya untuk bersidang. Nah, kemudian yang kedua, kalau bupati atau wali kota, bukan wali kota di sini ya, bupati ya atau gubernur ya di kita ini, jadi karena hasil suap, sekarang ini kan riswa sudah di mana-mana ini untuk bupati atau bupati yang tahu ya, Bapak tadi menyampaikan. Nah, kemudian kalau mereka itu nanti jadi menjadi menjadi bupati, menjadi kepala daerah, apakah produk-produk hukum, kebijakan-kebijakannya itu termasuk yang haram juga? Nah, memang begini, di dalam fikih dikatakan ada yang namanya asarul manhiyat. Asarul manhiyat itu adalah akibat hukum dari yang terlarang. Apa pengaruhnya? Apakah haram? Misalnya kalau kepala daerah menjadi kepala daerah karena menyuap, apakah haram seluruh kebijakannya? Apakah haram seluruh peraturannya, perdanya, keputusan kepala daerahnya, semuanya itu apakah haram? Nah, mengenai asarul manhiyat ini ada dua, Pak. Ada yang haramnya itu terus menerus ya, ada yang haramnya pada perilaku itu saja. Misalnya seorang pegawai negeri, dulu menjadi pegawai negeri itu dia hasil menyuap, jadi apakah gajinya haram terus menerus atau haramnya itu pada saat menyuap saja? Jawabannya haramnya itu pada saat menyuap saja, karena dia mendapatkan gaji bukan dari hasil suap, berarti dari kerjanya. Kalau tidak dikerjakan tidak dibayar, bahkan diberhentikan dari status kepegawaiannya. Jadi haramnya itu pada saat menyuap saja. Hanya mungkin tidak berkah ya gajinya itu ya, karena mendapatkan pekerjaannya dari menyuap. Nah, demikian juga bupati atau kepala daerah yang membuat kebijakan, tidak semuanya haram ya. Yang haramnya itu yang haram saja. Seperti di dalam Al-Baqarah ayat 205, ayat di ayat apa? Al-Baqarah 205 poin C ya, 205 ayat. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha ya, apa? Wa yuhlikal harsa wa nasla wallahu la yuhibbul fasad. Nah, jadi apabila orang mendapatkan jabatan itu dari hasil yang tidak benar, apa yang dilakukan setelah dia menjadi pemimpin? Nah, itu dia itu melakukan liyufsida fil sa'a fil ardi, dia berusaha di bumi untuk membuat kerusakan, membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan pesanan, membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan para pemberi modal ya. Nah, sehingga membuat kerusakan di muka bumi ya, merusak tanaman-tanaman, binatang ternak dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang haram. Kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan, kalau di Indonesia berarti tidak bertentangan dengan konstitusi begitu. Nah, itu kebijakannya tidak haram. Tapi kebijakan yang hanya sesuai dengan pesanan pemberi modal, itulah yang haram. Ya, katakanlah undang-undang yang kemarin dibuat ya, yang mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian akan dibuat undang-undang baru, undang-undang pilkada kemarin ya. Tetapi pada waktu itu Prabowo agak menolak ya, entong turunan eta wae cenah cek Prabowo. Ya, akhirnya tidak jadi. Tambah lagi tekanan-tekanan dari para mahasiswa dan demonstran. Nah, kemudian yang ketiga mengenai dua calon, tadi disampaikan hidup di lingkungan Dr. Helmi
4 kali ikut berjamaah dia menjadi imam. Setelah jadi imam dia setelah sholat berjamaah membaca Quran, mungkin sholat suruk juga, tapi yang satu lagi tidak. Nah itu informasi, kalau benar silahkan Anda semua yang ada di sini menjatuhkan pilihannya itu kepada siapa. Yaitu informasi saja ya. Saya tidak boleh ini kampanye di masjid dan saya bukan jurkam ya. Ya. Saya bukan jurkam ya. Jadi silakan saja pilihan itu ada di tangan Anda. Jadi si Akang tadi menyampaikan informasi, katanya kami hanya memberi informasi, keputusan ada di tangan Anda, Bapak dan Ibu semua. Itu Pak Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut barangkali Ibu Ai, ada 2 Bu Ai, saya bilang sama Bu Ai. Karena kemungkinan tinggal 1 ya, pada Bu Ai itu banyak bilang pakai agorowok gitu. Jadi dia boleh. Setelah menyimak dari awal, Masya Allah luar biasa. Secara sadar atau tidak sadar, langsung atau secara tidak langsung, kita semua dulu pastilah pernah siswa, pernah menerima atau ya dan sebagainya gitu. Terus untuk ke depan bagaimana Pak Kiai? Hal ini sangat tidak sesuai kalau yang dibicarakan dari awal sistem pemilihan di kita mulai dari dulu itu para sahabat seperti itu, sekarang jauh berbeda gitu ya. Ini apakah ini harus diganti sistem gitu ya? Nah, ini informasi ini kebablasan. Kalau tidak diganti sistem yang sekarang ya apa itu ke depannya juga begini-begini terus. Ya, jadi bagaimana sikap kita menghadapinya gitu. Sementara mungkin kalau ada apa itu pemilihan dari apa itu gubernur atau legislatif dan sebagainya, datangnya itu kepada siapa? Kepada kiai. Kembali kepada ketua PCA gitu. Ya, kepada ketua PDA dan sebagainya. Pasti ada sesuatunya. Nah, jadi kami meminta pihak yang berwenang gitu, dari mulai pimpinan daerah, pimpinan Muhammadiyah, wilayah. Jadi apakah bisa Indonesia ini ganti sistem gitu? Ya, terima kasih. Baik, Pak Ida. Terima kasih. Aduh, itu ya. Iya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, mengenai teknis memilih pemimpin, Nabi tidak memberikan petunjuk yang detail, yang rinci. Ini artinya Nabi memberikan kesempatan ya sesuai dengan wawasan tarjih Muhammadiyah, Bapak Ibu. Sesuai dengan wawasan tarjih di Muhammadiyah, Muhammadiyah itu terbuka terhadap adanya perbedaan-perbedaan. Selain dari sumber hukum Islam menurut manhaj tarjih, yaitu sumber utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah Al-Maqbulah. Yang pertama. Yang kedua, sumber hukum Islam pendamping atau yang disebut dengan paratekstual. Nah, paratekstual itu diantaranya yaitu al-maslahatul mursalah, sesuatu yang baik tetapi tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan pengertian tajdid dalam Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama yaitu at-tajrid, pemurnian. Dalam bidang akidah dan ibadah itu harus murni seperti yang ada di dalam Quran dan Al-Hadis, tidak bersumber kepada yang lain. Tetapi urusan muamalat duniawiyah seperti urusan politik atau as-siyasah itu dinamis, tergantung kepada perkembangan zaman. Karena Nabi sendiri tidak memberikan aturan yang khusus mengenai cara memilih kepala daerah gitu atau memilih pemimpin. Yang di Nabi ada sahabat yang pernah bertanya kepada yang lain di Masjid Nabawi, siapakah di antara kalian yang pernah mengetahui tentang kepemimpinan menurut Rasulullah? Ada sahabat yang mengacungkan diri, saya katanya pernah mendengar kepemimpinan dalam Islam itu pertama adalah kepemimpinan ahdi pada zamanku, di mana Nabi itu diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin agama dan pemimpin politik. Ketika di Makkah menjadi pemimpin agama, ketika di Madinah Nabi menjadi pemimpin agama dan pemimpin politik. Undang-undang dasar pertama di dunia adalah Shahifah Madinah, itu pada zaman Nabi. Wilayah kekuasaan itu ada, rakyat yang beragam bukan hanya Islam, tapi juga ada Yahudi dan Nasrani, itu juga pada waktu di Madinah. Nah, kemudian yang kedua, kepemimpinan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, cara mengangkatnya itu tadi. Yang ketiga yaitu al-muluk al-ad, yaitu raja-raja yang kuat. Zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah, Safawiyah, Turki Utsmani. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, yang keempat yaitu al-muluk al-mujbir, yaitu raja-raja yang tiran, yang mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tiran. Kemudian yang kelima kata Nabi, al-khilafah an-nabawiyah, kepemimpinan kenabian. Nah, kapan itu terjadi? Ya wallahu alam. Jadi sekarang baru sampai kepada al-khilafah al-mujbiri atau al-muluk al-mujbir, ya, belum sampai kepada al-khilafah an-nabawiyah. Nabi hanya memberikan petunjuk itu saja, dan itu yang dibicarakan adalah realitas politik. Ya, ada yang sistemnya kerajaan, ada yang sistem pemerintahannya itu presidensial, ada yang sistem pemerintahnya itu parlementer, yaitu terserah kepada konsensus. Artinya sistem apapun kalau itu maslahat, nah maka itu diterima oleh Islam. Sekarang negara-negara Islam itu kan berbeda-beda. Ya, misalnya Arab Saudi menggunakan kerajaan. Kemudian Mesir itu sistem presidensial, republik. Ya. Kemudian Iran itu ada presiden, ada wilayatul faqih, jadi beragam. Nah, saya kira Bapak dan Ibu sekalian, itu sistem pemerintah, silahkan mau ikut yang mana, itu konsensus. Jadi tidak ada melanggar peraturan Islam, dan menurut Muhammadiyah itu dinamis, tergantung kepada konsensus. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Sepertinya berakhir ya, karena menjelang duhur. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji Ain.